sebelum kata Pindad ini ditetapkan sebagai kedudukan sebagai sebuah nama, tahu nggak Bre, kalau Pindad itu sebenarnya singkatan dari Perindustrian Angkatan Darat? Nggak tahu Min, taunya cuma Pindad aja. Mimin juga baru tahu sih sebenarnya. Nah, tahun 80-an, Indonesia itu gencar menggalakkan program alih teknologi Bre. Sayangnya krisis moneter tuh melanda Indonesia pada tahun 98, dan setelah itu di era reformasi juga, hal ini pun seperti hilang di telan bumi, karena pada saat itu bangsa Indonesia ini sedang berjuang menghadapi berbagai masalah. Di era Presiden SBY, dan apalagi sekarang nih di era Presiden Jokowi, program alih teknologi ini kembali gencar Bre. Nah, sekarang kita bahas Pindad yuk. Ini kilas balik dikit nih ya Bre. Awalnya Pindad itu pada zaman kolonial tuh berupa bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan senjata Belanda. Namanya Constructie Winkel, berlokasi di Surabaya. Kalau orang kita nyebut Winkel itu bengkel kali ya. Iya juga ya Min, kan bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Belanda. Terus pada tahun 1851, Constructie Winkel ini diubah jadi Artillery Constructie Winkel atau ACW. Kemudian pada tahun 1920, ACW ini dipindahkan ke Bandung. Nggak beberapa lama kemudian namanya berubah lagi menjadi Artillery Inrichtingen atau AI. Ini namanya susah nih Bre nyebutnya. Terus saat Jepang kalah dari sekutu, AI ini direbut oleh Laskar Pemuda Pejuang. Kemudian namanya dirubah jadi Pabrik Senjata Kiara Condong. Nah, setelah sekutu balik ke Indonesia, diubah lagi namanya jadi Leger Produkti Bedrijven atau LBP. Kemudian LBP ini diubah lagi jadi PSM atau Pabrik Senjata dan Mesiu. Terus pengelolaannya berada di bawah TNI Angkatan Darat. Saat itu PSM mengalami krisis tenaga ahli Bre, karena banyak pekerja asing ini mudik ke kampung halamannya. Ini karena ada aturan yang mengharuskan demikian pada saat itu. Setelah 8 tahun PSM namanya diubah menjadi Pabal AD atau Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat. Di era Pabal inilah terjadi perkembangan dalam bidang teknologi persenjataan dan terjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan senjata di Eropa Bre. Sekitar tahun 1962, nama Pabal AD diubah lagi jadi Perindustrian TNI Angkatan Darat atau Pindad seperti yang kita kenal sampai sekarang. Untuk lebih mengembangkan lagi Pindad, maka kemudian Pindad ini dijadikan badan usaha milik negara Bre. Di era Presiden Jokowi, Pindad digabungkan ke dalam BUMN Pertahanan di PNID bersama-sama dengan PT PAL, Dahana, PT DI, PT LEN. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dalam membangun alutsista demi kemandirian alutsista NKRI. Itulah sejarah singkat Pindad. Maaf kita nggak bisa bahas semua secara detail di sini. Nanti videonya jadi panjang dan berurat. Ini naskah gimana? Yuk lanjut yuk. Dalam rentang waktu tersebut, Pindad telah banyak menghasilkan produk-produk yang mana kualitasnya nggak malu-maluin kita juga sebagai bangsa Indonesia. Ini dimulai dari senjata-senjata ringan seperti pistol, senapan serbu. Pindad telah banyak menghasilkan varian-varian yang saat ini banyak digunakan oleh militer kita. Bahkan beberapa produk Pindad ini terbukti keunggulannya di ajang lomba tembak antar Angkatan Darat se-Asia Tenggara atau AARM dan lomba tembak antar Angkatan Darat se-Asia Pasifik atau ASAM. Selain itu, Pindad juga memproduksi munisi. Berbagai amunisi mulai dari kaliber kecil sampai kaliber besar diproduksi oleh Pindad. Untuk kendaraan tempur, kita pasti udah pada tahu deh, ya kan? Pindad ini memproduksi kendaraan taktis Komodo 4x4, Maung, Badak, dan Panzer 6x6 Anoa yang telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian serta ikut dalam misi perdamaian dunia PBB di beberapa negara seperti di Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Yang paling cetar adalah medium tank Harimau. Tank hasil kerjasama dengan FNSS Turki ini telah diproduksi 18 unit untuk kebutuhan TNI Angkatan Darat. Meskipun tank Harimau ini belum bisa nguber dari sisi ekonomis karena harganya termasuk mahal,
Ini disebabkan turretnya yang masih diimport dan belum bisa diproduksi sendiri. Mimin yakin Pindad pasti udah memikirkannya sih, gimana tank yang sebenarnya bagus ini bisa laku di pasaran internasional, asal harganya bisa bersaing, bre. Karena dengar harga tank medium Harimau ini hampir menyamai harga beberapa main battle tank buatan luar negeri, bre. Jadi ya susah untuk bersaing ya kan. Proyek-proyek berikutnya yang rencananya akan digarap oleh Pindad adalah kendaraan amfibi Zaha. Proyek ini masih kerjasama dengan FNSS Turki, bre. Selain itu, Pindad juga menjalin kerjasama dengan Nexter Perancis untuk membuat amunisi tank 120 mili. Masih banyak lagi deh kerjasama Pindad dengan produsen-produsen alutsista terkemuka di dunia lainnya. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap kemampuan Pindad deh. Sepakat kan kita? Kalau mereka nggak percaya, ya nggak bakal mau lah ajak kerjasama ya kan. Nah, hasil yang sudah ditunjukkan oleh Pindad pada hari ini adalah hasil kerja keras dan perjalanan panjang dalam sebuah proses. Nggak ujuk-ujuk bisa bikin alutsista, patutlah kita hargai, bre. Karena seperti yang kita pahami bersama, bahwa industri alutsista ini adalah industri yang padat modal dan padat teknologi, bukan industri instan yang asal ada modal aja bisa jalan, gitu deh kira-kira. Pada kesempatan ini kami bahas Pindad dulu, bre. Berikutnya kami akan bahas BUMN pertahanan lain yang tergabung di Defense ID. Terus perusahaan-perusahaan swasta juga yang sekarang ini semakin banyak bergerak di industri pertahanan. Udah banyak kok perusahaan swasta yang menghasilkan produk yang mumpuni. Contohnya itu ada Komodo Armament Indonesia dengan senapan serbu komodonya. Terus ada Info Global di Surabaya yang udah berhasil mengekspor avionik pesawat. Ada lagi PT Tesco Indomaritim yang memproduksi KCR. PT Palindo Marine juga membuat KCR, daya radar utama yang udah berhasil memproduksi 4 kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Terus masih ada Palindo Marine yang juga bikin kapal. Belum lagi PT Lundin yang waktu itu membuat KRI Golok dan tank Bud Antasena. Masih ada lagi PT Taktis Nusantara yang bikin lorek Samar. Banyak kan? Semua sumber daya ini milik NKRI. Jangan sampai disia-siakan nih. Pemerintah harus kasih perhatian lebih buat mereka. Makasih, bre, udah luangin waktunya untuk nonton sampai kelar ya. Pokoknya jangan pernah lelah untuk Indonesia, bre.